Makasih. Apakah benar sifat individualis itu membuat orang lebih cepat sukses? Saya kira bukan jaminan ya. Saya kira bukan jaminan. eh Kalau kita memiliki jiwa kolektivis juga gitu ya. Misalnya kita membangun, ini contoh ya, contoh Muhammad di Bangladesh itu ada yang namanya Grameen Bank. Grameen Bank itu adalah bank yang berbeda dengan bank seperti konvensional di Indonesia yang merupakan korporat dimiliki oleh individu ya. BCA, Bank Niaga, itu kan bank-bank yang dimiliki oleh individu yang meskipun sudah go public ya tetap individualistis sifatnya gitu ya. Grameen Bank ini Muhammad, aduh kok saya lupa siapa ya. Awalnya itu Muhammad itu menciptakan Grameen Bank, itu bank yang memang eh, diusahakan bersama untuk kepentingan bersama gitu ya. Meskipun dia berangkat dari kolektivisme, tetapi justru bisa sukses gitu ya sebagai pemimpin Grameen Bank. Tetapi memang kesuksesannya itu tidak langsung membawa pada dia sebagai orang terkaya di dunia, tidak gitu ya. Karena memang diusahakan bersama, ya kesuksesan juga dinikmati bersama. Saya kira itu berbeda dengan orang yang individualis sekali. Dalam masyarakat individualis, ya sukses ya sangat sukses untuk dirinya sendiri. Mark Zuckerberg itu luar biasa. Kemudian Bill Gates itu kekayaannya wah luar biasa ya, ratusan triliun mungkin. Gitu ya, ribuan triliun kalau rupiah gitu ya. Nah, itu contoh sukses dalam masyarakat individualis. Dalam masyarakat sosialis atau yang berjiwa kolektivis, ya Muhammad itu saya kok lupa namanya. Pemimpin Grameen Bank. Nah, Grameen Bank itu contoh sukses dari usaha yang bersifat kolektif gitu ya. Koperasi-koperasi di Indonesia kayaknya memang nggak ada yang sukses ya. Tetapi ini contoh Grameen Bank ini contoh bahwa kolektivisme itu juga bisa sukses gitu ya. Meskipun memang individualistis itu karena dia memang berlandaskan pada semangat kontestasi, semangat persaingan, maka kemenangan yang diraih itu akan luar biasa memang ya. Coba lihat startup kita yang sukses ya kan, seperti apa, banyak kan yang sukses itu, Tokopedia atau apa, Shopee dan lain sebagainya ya, Gojek. Nah itu Gojek contoh yang tersukses ya. Itu diraih dan kemudian menempel pada kesuksesan individu gitu ya. Nadiem Makarim misalnya gitu ya, itu sebagai tokoh yang sukses gitu ya. Nah, itu memang bisa diraih jauh lebih cepat gitu ya. Prinsipnya kedua-duanya, baik itu prinsip kolektivis ataupun prinsip individualis, bisa meraih kesuksesan, tetapi memang orang yang individualis itu bisa meraih kesuksesan secara cepat gitu ya. Tetapi juga memunculkan korban yang cepat gitu ya. Karena kemenangan seseorang dalam dunia bisnis itu akan memunculkan kekalahan banyak orang loh. Ya kan? Proyek itu pasti dimenangkan oleh satu perusahaan, oleh satu orang. Gak mungkin seluruh yang tender itu menang kan gitu. Di balik kesuksesan seseorang yang individualis itu memunculkan banyak sekali korban yang gagal gitu ya. Dan dalam Pancasila diupayakan untuk keseimbangan. Jadi orang-orang yang gagal, the loser, itu terjamin hidupnya. Karena itu konstitusi yang ada di bawah Pancasila mengatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi kalau di Bogor ini banyak anak-anak yang masih mengamen di perempatan jalan, itu kewajiban negara untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan gitu ya. Dipelihara oleh negara bukan berarti dipelihara kemiskinannya, tidak. Mereka harus dipelihara, disukseskan gitu ya, ditanggung jawab negara gitu ya. Karena itu tugas dari konstitusi gitu ya. Jadi kalau ada kata pejabat, ayo kita perangi kemiskinan bersama-sama seluruh rakyat karena pemerintah juga tidak bisa sendirian. Nggak bisa begitu. Konstitusi mengatakan pemerintahlah, penguasalah yang berkewajiban untuk menjamin itu. Karena mereka kan memang sudah digaji oleh negara untuk mewujudkan itu. Kalaupun ada dukungan dari masyarakat,
bukan berarti kewajibannya sama, tidak gitu ya. Itulah kebaikan dari masyarakat kolektivis yang mementingkan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan bersama, keadilan sosial. Begitu ya. Jadi individualis memang lebih cepat untuk meraih kesuksesan, tetapi dalam individualisme juga lebih cepat untuk mendapatkan kegagalan. Jangan lupa itu. Ya, jangan lupa. Dalam individualisme, orang-orang tidak peduli pada kegagalan orang lain, itu seseorang yang gagal akan lebih cepat gagal, ya. Tetapi dalam kolektivisme memang meraih kesuksesan tentu saja lebih lambat karena kesuksesan bersama, tetapi kehidupan lebih terjamin dalam arti bahwa tidak mungkin orang itu sampai katakanlah tidak makan, kelaparan dan lain sebagainya. Saya kira itu jawabannya ya.